Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Teori Perkembangan Gerak IKIP PGRI Pontianak. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, MS Academy akan berbagi pengetahuan tentang tahapan pembelajaran gerak. Baik, berbicara tentang tahap pembelajaran gerak, eh, berbicara tentang pembelajaran, maka yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri, eh, dan begitu juga kalau kita berbicara tentang latihan, maka yang paling utama adalah mendiskusikan mengenai prinsip-prinsip latihan itu sendiri. Karena definisi sebuah latihan ataupun pembelajaran bertujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dari tidak bisa atau tingkat pemula menjadi terampil atau mahir. Nah, pada paparan slide ini saya akan menjelaskan secara rinci tahap belajar gerak menurut Pitt and Posner yang pernah dikemukakan dalam bukunya berjudul Motoric Learning dalam Choker, di mana diuraikan bahwa tahap belajar gerak itu terbagi menjadi 3 tahapan yang tidak bisa terputus salah satunya dan tidak bisa berbolak-balik dalam pentahapannya. Dimulai dari tahap pertama, cognitive stage, dan tahap berikutnya associative state, dan tahap yang ketiga autonomous state. Baik, sebelum saya menguraikan lebih jauh tentang tahap belajar gerak sesuai dengan tahapan yang dikemukakan Pitt and Posner, alangkah lebih baiknya rekan-rekan mahasiswa mengetahui terlebih dahulu pengertian dari masing tahapan-tahapan ini. Yang pertama, tahap cognitive state. Tahap cognitive state atau tahap kognitif adalah tahap proses belajar yang diawali dengan aktivitas berpikir tentang gerakan yang akan dipelajari, dengan memberikan pemahaman sebagai konsep dasar keterampilan gerak itu sendiri. Selanjutnya, associative state atau biasa juga disebut dengan tahap asosiatif, yang merupakan tahapan penyempurnaan pola gerakan dari tahap kognitif yang ditandai dengan gerakan yang semakin efektif dan efisien, di mana kesalahan gerakan semakin berkurang. Pada tahap associative state atau tahap asosiatif juga sering disebut dengan tahap latihan. Tahap selanjutnya autonomous state atau biasa juga disebut dengan tahap otomatisasi. Tahap otomatisasi merupakan tahap akhir pembelajaran gerak yang ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan, di mana siswa mampu melakukan gerakan secara otomatis tanpa terpengaruh, walaupun saat melakukan gerakan siswa memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Artinya tingkat kemampuan gerak yang dimiliki oleh siswa ini sudah semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan siswa tidak lagi terfokus pada gerakannya, tapi sudah terfokus kepada pengembangan dari teknik permainan itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tahap belajar gerak menurut Pitt and Posner.
yakni tahap pertama cognitive stage atau tahap pembelajaran pola gerak. Pada tahapan ini, kita sebagai seorang guru ataupun pelatih, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerakan baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, peserta didik atau mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerakan itu akan dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal kognitifnya sangat mendominasi pada tahapan ini, yang mana bisa dilakukan melalui sebuah instruksi, sebuah demonstrasi, atau melalui video klip atau video-video tutorial, dan informasi verbal lainnya secara khusus memberikan manfaat dalam tahapan ini. Artinya, pada tahap cognitive stage, peran guru ataupun pelatih sangat benar-benar dibutuhkan sebagai bentuk dasar untuk penyempurnaan sebuah pola gerak dasar nantinya. Baik, selanjutnya tahap belajar gerak, tahap associative stage atau tahap penyempurnaan pola gerak. Berbicara tentang tahap associative stage, banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif yang sebelumnya yang telah dijelaskan telah dipecahkan, dan sekarang fokusnya adalah untuk membentuk sebuah organisasi pola gerak yang lebih efektif dan menghasilkan sebuah gerakan. Nah, biasanya yang harus dikuasai peserta didik pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri dan rasa percaya diri. Salah satu contoh misalnya keterampilan yang memerlukan gerakan yang cepat seperti saat melakukan pukulan dalam bermain bulu tangkis, atau saat melakukan pukulan saat melakukan smash dalam bermain bola voli. Pada tahapan associative stage itu sendiri lebih mengutamakan latihan, di mana latihan itu sendiri untuk perbaikan gerakan yang sesuai dengan ketentuan. Dengan harapan latihan yang berulang-ulang ini dapat memperkuat stimulus dan respon pada saat melakukan sebuah gerakan. Pada tahapan ini atau pada tahapan associative stage itu siswa atau peserta didik sudah mulai mampu melakukan gerakan dan menyesuaikan diri dengan gerak yang akan dilakukan, di mana gerakan yang dilakukan itu sudah mulai konsisten, tetapi masih belum secara otomatis. Baik, selanjutnya tahap autonomous stage atau biasa juga disebut dengan tahap otomatisasi. Tahap otomatisasi itu sendiri merupakan tahap akhir dalam sebuah pembelajaran gerak yang dikemukakan Pitt-Enin Posner, di mana pada tahapan ini peserta didik sudah mencapai titik puncak penguasaan gerak yang mana dalam pelaksanaannya sudah terbentuk secara otomatisasi. Nah, pada tahapan otomatisasi itu sendiri itu diperoleh dari di mana siswa atau peserta didik banyak melakukan latihan-latihan sehingga secara berangsur-angsur memasuki tahap otomatisasi. Nah, pada tahap otomatisasi itu sendiri itu akan ditandai dengan siswa sudah tidak lagi terfokus kepada sebuah benda yang akan dia
lakukan, tapi sudah bagaimana mengembangkan sebuah teknik itu sendiri di dalam bermain. Contohnya misalnya teknik dalam melakukan dribbling itu sendiri, di mana akan terlihat siswa yang sudah otomatisasi dengan yang tidak, itu akan tergambarkan ketika saat dia mendribbling, siswa atau peserta didik yang sudah otomatisasi, maka pandangan matanya sudah tidak lagi kepada pantulan bolanya saat melakukan dribbling basket, tapi sudah terfokus pada bagaimana mensiasati sehingga bisa melewati lawan atau melakukan shooting atau bahkan hanya mengoper bola itu sendiri. Dan semua gerakan itu sudah dilakukan dengan rileks, namun gerakannya efektif dan efisien. Baik, pada paparan slide ini saya mencoba untuk membuat sebuah matrik sederhana tahapan belajar gerak menurut P.In. Posner. Dilihat dari siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri, dimulai dari tahap cognitive stage, associative stage, dan juga autonomous stage, maupun peran sebagai seorang guru dalam pembelajaran gerak itu sendiri, mulai dari tahap cognitive stage, associative stage, dan autonomous stage. Baik, pada paparan slide ini saya mencoba untuk membuat peta konsep penerapan teori belajar gerak dengan harapan mudah-mudahan dengan peta konsep ini memberikan kemudahan pada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti teori pembelajaran gerak untuk mengimplementasikan dan mengetahui bagaimana cara penerapan dan pengimplementasian di dalam proses pembelajaran. Telah dipaparkan pada slide sebelumnya dan telah dijelaskan bahwa tahap pembelajaran gerak itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari cognitive stage, associative stage, dan autonomous stage. Dari mulai tingkat pemahaman, pemberian tingkat pemahaman, dan kesempatan latihan sehingga melahirkan gerakan yang otomatisasi. Nah, gerakan otomatisasi itu sendiri atau gerakan yang sudah dilakukan secara efektif, efisien itu sendiri dapat terbentuk dikarenakan adanya tahapan-tahapan sebelumnya. Di mana telah kita ketahui bahwa tahap kognitif atau tahap pemahaman itu sendiri dimulai dari apa yang diterima oleh panca inderanya. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Sehingga peran guru di sini sebagai fasilitator menyediakan beberapa perangkat media pembelajaran, mulai dari buku teks, gambar, baik itu berupa video tutorial atau berupa audio atau multimedia interaktif maupun bentuk media pembelajaran yang lainnya yang dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik sehingga nanti dapat memberikan gambaran saat masuk dalam tahap asosiatif atau tahap latihan sehingga melahirkan gerakan yang benar yang terlahir menjadi gerakan autonomous stage itu sendiri. Baik, ya selanjutnya saya coba menjelaskan beberapa hal penting dalam merancang lingkungan belajar atau latihan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kuantitas dan kualitas latihan. Memang hampir tidak bisa disangkali bahwa variabel terpenting untuk belajar adalah latihan itu sendiri. Dengan tingkat skill tertinggi diperlihatkan oleh atlet yang menjuarai event, itu tidak terlepas dari tingkat keberhasilan seorang atlet ditentukan oleh kuantitas dan kualitas latihannya sendiri.
Yang kedua, belajar dan performa selama latihan itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan selama latihan. Yang ketiga, arah teknik gerak. Yang keempat, latihan mental. Dan yang kelima, latihan keseluruhan dan sebagian. Ini juga sangat dibutuhkan di dalam pola pembelajaran untuk gerakan-gerakan yang menuntut gerakan yang sangat kompleks. Misalnya seperti gerakan senam lantai maupun gerakan saat melempar lembing, tentu tidak dimungkinkan untuk pemula atau untuk peserta didik untuk melakukan rangkaian gerakan itu secara menyeluruh, sehingga perlu pentahapan-tahapan sehingga memberikan luang kepada siswa untuk memahami masing-masing rangkaian geraknya, sehingga melahirkan sebuah gerakan yang efektif dan efisien. Yang keenam, yang perlu juga dipertimbangkan dalam sebelum latihan adalah jadwal latihan dan fase latihan yang diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan karakter dan kondisi atlet atau peserta didik. Baik, demikian paparan singkat yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini, dengan harapan semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan meninggalkan kolom komentar pada grup teori perkembangan gerak sesuai dengan kelasnya masing-masing di grup media WhatsApp. Saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.